Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Bone menghadirkan sejumlah berita hasil liputan reporter wilayah Kabupaten Bone yang terangkum dalam Himpunan Warta Bone selama sepekan. Bersama saya, Imran Bate. Berikut berita pertama. Program subsidi penerbangan di Sulsel resmi dibuka hari ini. Maskapai Susi Air akan melayani penerbangan subsidi ini hingga akhir 2023. Selengkapnya dilaporkan Febrian Januar. Layanan penerbangan sejumlah bandara perintis di Provinsi Sulawesi Selatan direncanakan akan kembali dibuka, diantaranya Bandara Arung Palaka Kabupaten Bone, di mana pembukaan penerbangan subsidi ini akan ditandai dengan launching rute penerbangan 22 Mei 2023 mendatang oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan rute penerbangan yang akan dibuka nantinya meliputi tujuan Bandara Makassar, Bone, Selayar, dan Masamba, serta Bone Kendari dan Masamba Surwako. Diungkapkan untuk Bandara Surwako sebelumnya dikelola oleh perusahaan tambang setempat, namun berkat upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, bandar tersebut dapat diambil alih oleh pemerintah guna kepentingan publik serta menghubungkan dengan bandar lainnya agar dapat menekan biaya transportasi dan menggerakkan ekonomi. Alhamdulillah Sulawesi Selatan ini juga pertama provinsi yang sudah mengambil alih dari perusahaan asing bandara. 1 tahun Bandara Surwako sudah menjadi milik provinsi. Sertifikatnya sudah atas nama provinsi Bandara Surwako. Itu adalah untuk melayani penerbangan ke Luwu Timur. Apa yang terjadi? Dengan ada bandara itu sekarang sudah mulai kita sharing dengan perusahaan swasta. Mereka yang punya pesawat kita punya seat 50% minimal. Kenapa? Kita yang punya bandara. Ya kalau tidak mau, silakan terbang. Saya lebih baik bisa mendarat dibanding tidak bisa terbang, tidak bisa mendarat. Bandara kita punya. Gubernur Sulsel menambahkan untuk Bandara Arung Palaka Bone, di samping dibuka kembali layanan penerbangan, Pemprov Sulsel juga sedang mengupayakan penyelesaian pembangunan akses jalan baru menuju bandara serta pembangunan sipon untuk aliran irigasi persawahan, mengingat irigasi ini masuk peta pembangunan perpanjangan landasan pesawat yang dibangun oleh pemerintah pusat. Ini terkait dengan penerbangannya di Bone sudah lagi diperbaiki sekarang. Diperbaiki untuk ekstensi perpanjangan ya. Siponnya juga lagi dibangun. Sipon provinsi bangun, lagi dibangun dan ada 60 miliar anggaran juga untuk perpanjangan runway ya. Sekedar diketahui, program subsidi penerbangan ini dimenangkan oleh Maskapai Susi Air untuk frekuensi penerbangan Makassar, Selayar, dan Masamba serta Masamba Surwako sebanyak 2 kali penerbangan dalam sepekan. Makassar Bone, Bone Kendari sebanyak 3 kali penerbangan dalam sepekan. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone melaksanakan patroli dialogis ke tempat-tempat rawan macet, tepatnya di Jalan Besek Kajuara, Watampone. Berikut reporter Firdaus Ghaffar melaporkan. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone kembali melaksanakan patroli dialogis ke tempat-tempat rawan macet, di mana kali ini kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Besek Kajuara, Watampone, Kabupaten Bone. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Satlantas Polres Bone, Ibtu Meliana mengatakan pada kesempatan tersebut pihaknya memberikan imbauan kepada juru parkir yang ada di pasar pagi, yaitu di Jalan Kajaula Lidong. Dikatakan keberadaan juru parkir setiap harinya yang berhubungan dengan masyarakat sangat dibutuhkan. Olehnya itu, agar arus lalu lintas tetap berjalan dengan lancar sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya serta dapat terciptanya Kamsel Tipkar Lantas. Kembali melaksanakan patroli dialogis ke tempat-tempat rawan macet. Kali ini kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Besek Kajuara, Watampone, Kabupaten Bone, di mana pada kesempatan ini pihak kami memberikan himbauan kepada juru parkir yang ada di pasar pagi. Kegiatan ini dilakukan agar arus lalu lintas tetap berjalan dengan lancar sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya di daerah tersebut. Lebih lanjut, Ibtu Meliana menambahkan dalam kesempatan tersebut diberikan imbauan kepada juru parkir agar selalu tertib dalam penataan parkiran hingga jangan dibuat semraut agar tidak menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Kendalikan stok dan harga pangan jelang Hari Raya Kurban akhir Juni mendatang, Pemkab Bone kembali akan menggelar pasar murah. Reporter Febrian Januar melaporkan. Pemerintah daerah Bone berencana akan kembali menggelar pasar murah di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bone jelang perayaan Hari Raya Idul Kurban 1440 Hijriah. Kegiatan pasar murah ini antara lain sebagai upaya pengendalian stok dan harga jual bahan sembako yang kerap mengalami kenaikan harga di momen Hari Raya keagamaan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Hamzah Sanusi saat dikonfirmasi RRI. Dikatakan pasar murah ini nantinya akan melibatkan sejumlah pihak terkait baik instansi pemerintah maupun para pengusaha atau supplier sektor pangan, di mana kegiatan pasar murah ini sama halnya dilaksanakan
dilaksanakan pada Pasar Murah Idul Fitri 1444 Hijriah kemarin. Ditanya titik lokasi pelaksanaan Pasar Murah ini, Kadis Perdagangan ini mengaku belum mengetahui sebab akan dilakukan rapat teknis, namun dipastikan akan kembali gelar Pasar Murah. Tidak lama lagi sudah mau Hari Raya Idul Adha, Puang. Ada rencana kembali melakukan Puang, Pasar Murah. Rencananya kapan itu, Puang? Tanggalnya, Puang? Saya belum tahu pasti tanggal, saya belum koordinasi apa untuk berarti. Insya Allah kita akan ada lagi. Itu akan dilaksanakan di awal, pertengahan, atau akhir, Puang, jelang Idul Adha, Puang? Sebelum Idul Adha. Hamzah berharap dengan akan digelarnya kembali Pasar Murah jelang Hari Raya Kurban ini, masyarakat dapat memanfaatkan momen ini serta juga dapat mengendalikan lonjakan harga bahan pokok yang kerap mengalami kenaikan. Basarnas Kabupaten Bone menghimbau kepada nelayan agar selalu memperhatikan informasi BMKG terkait cuaca akhir-akhir ini yang kurang bersahabat. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kabupaten Bone mengimbau kepada nelayan di bagian pesisir agar selalu memperhatikan informasi BMKG terkait cuaca akhir-akhir ini yang kurang bersahabat. Koordinator Pos Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Bone, Febrianto, saat dikonfirmasi RRI mengatakan masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah agar memperhatikan kondisi di sekitar untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Dikatakan nelayan yang mencari ikan agar mempersiapkan diri dengan peralatan yang cukup sehingga apabila ada kondisi tak diinginkan sudah mempersiapkan diri. Selain itu, tapi akan lebih baik lagi menunda sampai waktu dinyatakan aman untuk melaut. Utamanya yang daerah pesisir ini, karena sudah 2 bulan ini kejadian itu selalu masyarakat yang berada di pesisir. Dimohon untuk masyarakat agar tetap berhati-hati melihat kondisi cuaca saat ini yang kurang bersahabat. Mohon tetap waspada, utamanya yang di pesisir. Dan untuk para nelayan yang pencariannya memang di laut, dimohon agar para nelayan tersebut tetap menggunakan alat safety di kapalnya, yang utama baju pelampung, yaitu life jacket, untuk mengurangi risiko kecelakaan di tengah laut. Lebih lanjut, Febrianto menambahkan ketersediaan peralatan keselamatan juga bermanfaat untuk meminimalisir resiko kecelakaan kapal yang mengakibatkan terjadinya korban jiwa. Untuk itu, selalu utamakan keselamatan saat beraktivitas di laut. Minimnya armada truk sampah yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone membuat pihaknya tidak optimal dalam mengcover sampah yang berasal dari 3 kecamatan yang ada di wilayah kota. Reporter Syirani Arifin menurunkan laporannya. Agar wilayah perkotaan dapat bersih dari sampah, Dinas Lingkungan Hidup Bone mengupayakan agar pengelolaan sampah dapat diatur dalam peraturan daerah, terutama sampah yang berasal dari perumahan. Sebab, menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bone, Dre Febrianto, kurangnya inisiatif warga untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan hingga berserakan, membuat pihaknya harus mengupayakan agar pengelolaan sampah dapat diatur dalam peraturan daerah, dan berharap dapat disahkan tahun ini, sehingga tahun 2024 mendatang tidak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan. Agar wilayah perkotaan yang meliputi 3 kecamatan kota dapat bersih dan nyaman. Keluhan tersebut menyusul dengan jumlah produksi sampah dari hasil rumah tangga atau industri terus mengalami peningkatan. Belum punya rencana induk pengelolaan sampah yang jelas. Baru tahun disahkan RT/RW, baru tahun ini coba untuk ajukan perda tentang persampahan, begitu juga tentang rencana pengelolaan lingkungan hidup baru tahun ini kita ajukan semua. Dan itu insya Allah tahun depan sudah bisa berlaku. Kebanyakan sampah yang tersebar ini adalah sampah dari pemukiman. Ya, karena tidak ada tempat pengelolaan sampah, maka mereka akan membuang sampah di pinggir jalan. Hal ini diperparah dengan kemampuan kami di DLH itu untuk melakukan pelayanan sampah itu setiap hari cuma 1 kali. Jadi kita angkut malam, ada yang membuang subuh, ada yang membuang pagi, ada yang membuat siang. Akhirnya tidak pernah ada bersih-bersihnya karena selalu menumpuk, karena mereka membuang setelah jadwal pelayanan persampahan kita. Di samping itu juga, Dre mengatakan kurangnya armada truk pengangkut sampah sehingga pihaknya tidak dapat melayani sampah yang berasal dari 3 kecamatan kota. Ia menyebutkan jumlah kendaraan truk pengangkut sampah saat ini sebanyak 14 kendaraan dan 16 kontainer sehingga dinilai tidak ideal untuk mengcover sampah warga yang berasal dari 3 kecamatan di kota. Sebelum mengakhiri rangkuman Warta Bone, kita simak berita terakhir berikut ini. Pemerintah Kabupaten Bone menghimbau masyarakat agar pandai dalam memilih jasa pelayanan travel, baik ibadah haji, umroh maupun wisata yang menawarkan harga murah.
Reporter Surani Arifin melaporkan. Maraknya perusahaan yang menawarkan jasa haji dan umroh serta wisata di Kabupaten Bone disikapi Wakil Bupati Bone Ambok Dalle. Ambok Dalle pun menghimbau masyarakat agar pandai dalam memilah layanan jasa travel dengan tidak tergiur harga murah. Ia pun mencontohkan adanya travel yang terkadang menawarkan biaya umrah di bawah 30 juta rupiah membuat masyarakat banyak yang tergiur dengan penawaran tersebut. Padahal untuk mendapatkan fasilitas dengan kualitas layanan yang terbaik, Ambok Dalle mengatakan dibutuhkan biaya yang tidak murah. Banyak orang sehat, banyak kutai belum tentu bisa melaksanakan ibadah umrah, termasuk haji. Jadi yang bisa melaksanakan haji maupun umrah itu adalah orang yang memang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik haji maupun umrah sekarang semakin baik penanganannya oleh pemerintah. Oleh karena itu, merekolkan janji ki masih info, hati-hati kita ini diatur oleh satu sistem. Masa bayar pesawat ya, jadi dimanipulasi tiketnya. Begitu juga di Mekah, di Madinah. Nah, ada orang yang menawarkan tidak masuk akal. Dikongkar jauhan 30 juta, hati-hati. Jika ada travel yang menawarkan untuk melaksanakan ibadah baik haji maupun umroh dengan harga di bawah standar atau murah, Ambok Dalle menghimbau agar warga tidak mempercayai begitu saja tanpa mengetahui legalitas perusahaan travel tersebut. Demikian hasil rangkuman warta berita RRI Bone dalam sepekan. Segenap tim redaksi RRI Bone mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.